Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Cempaka Putri Dimala, MPC Psikolog. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang tugas perkembangan anak pada fisik dan motorik anak. Sebelumnya, perkenalkan, saya Naswa Fitria Adjani. Saya Hana Nirmala. Saya Pamela Aprilia. Dan teman saya itu Hanif. Dan satu lagi Andin Andari tidak bisa mengikuti Zoom karena ada halangan. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan video observasi yang telah kami lakukan. Yang pertama ada tentang pertumbuhan dan perubahan tubuh pada anak yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Tinggi dan berat badan. Anak-anak tumbuh sekitar 5 cm per tahun. Pertumbuhan yang mungkin sedikit lebih banyak terjadi antara usia 6 dan 8 tahun. Pada usia ini, kenaikan berat badan sekitar 2,9 kg setiap tahun adalah standar. Pada usia 6 tahun, kisaran tinggi badan normal untuk seseorang anak adalah sekitar 115-116 cm. Berat badan yang sehat untuk anak berusia 6 tahun berkisar antara 20-22 km. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Hana Nirmala. Di usia sekolah ini sebenarnya perkembangan otak anak terus berlangsung hingga memasuki usia bekerja. Pada periode ini, proses tersambungnya sel-sel otak dan bagian-bagian otak akan semakin meningkat. Dengan pengulangan stimulasi, koneksi antar jaringan otak yang sudah terjalin di periode-periode sebelumnya akan semakin kuat. Pada usia ini, mielin yang tugasnya untuk pengambilan keputusan, empati, dan mengontrol impuls jadi lebih kompleks dibanding periode sebelumnya. Di usia ini, sinyal yang melewati jaringan otak bertambah cepat sehingga otak bekerja dengan baik untuk mengontrol sistem tubuh. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Pamela. Lalu di sini juga ada motor kasar dan motor yang halus. Motor kasar dari 3 opsi melompat, melempar, dan keseimbangan. Yang pertama itu melompatnya dia lebih energi dibandingkan Rehan. Yang kedua, melempar lebih akurat si Rehan. Yang ketiga itu keseimbangan lebih bagus Rehan. Di sini ada motorik halus. Motorik halus anak umur 6 tahun mampu mengkoordinasikan gerakan visual motorik, seperti mengkoordinasikan gerakan mata dengan tangan, lengan, dan tubuh secara bersamaan. Antara lain dapat dilihat pada waktu anak menulis atau menggambar. Motorik halus anak umur 12 tahun mampu mengimbangkan penilaian jarak dan koordinasi tangan sampai mata yang lebih baik. Mereka mampu menguasai keterampilan yang diperlukan untuk olahraga orang dewasa dengan latihan. Nah, selanjutnya ada video dan pada saat anak bermain dan video wawancara oleh orang tua anak yang memiliki badan underweight dan overweight. Nina. Terus usia anak ibu berapa? 6 tahun setengah. Lalu berat badan anak ibu berapa? 24. Bagaimana ibu melihat perkembangan fisik anak ibu? Jauh banget. Terus
Anak berhenti mengompol pada usia berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun. Oke, selanjutnya. Dengan kondisi anak ibu, apakah anak ibu termasuk anak yang aktif di lingkungan sekolah atau rumah? Oke. Apakah anak ibu lancar dalam membaca atau menulis? Membaca sih kurang. Soalnya kan baru setahun gitu. Kayak ada perlambatan di sini. Apakah anak ibu mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi banget? Apakah anak ibu mudah beradaptasi dengan lingkungan baru? Mudah. Oke. Yuk. Nama ibu siapa? Rina, Lalu usia anak ibu berapa? 12 tahun. Berat badan anak ibu? 60 kilo. Bagaimana ibu melihat perkembangan fisik anak ibu? Alhamdulillah berbeda dengan teman-temannya, lebih baik pemikirannya, udah mulai dewasa. Lalu anak berhenti mengompol pada usia berapa tahun? 1 tahun setengah. Terus dengan kondisi anak ibu yang seperti ini, apakah anak ibu aktif di lingkungan sekolah atau rumah? Aktif di sekolah. Terus apakah anak ibu lancar dalam membaca? Alhamdulillah lancar. Apakah anak ibu punya rasa ingin tahu yang tinggi? Iya, Terus rasa ingin tahu yang tinggi. anak ibu mudah beradaptasi nggak kalau dalam lingkungan baru? Iya, Masuk anak yang aktif. kecil. Iya, sama-sama. Materi selanjutnya, kesimpulan, akan dibacakan oleh Hanif. Jadi kesimpulannya anak underweight itu memiliki tubuh yang cenderung lebih kecil di antara anak usianya. Anak underweight juga cenderung merasa cepat lelah dan lesu. Sebaliknya, anak overweight memiliki tubuh yang cenderung lebih besar dari anak seusianya yang disebabkan oleh penyimpanan lemak yang berlebihan di tubuh anak, membuat postur tubuhnya menjadi kurang ideal. Masalah pernapasan, asma, dan sesak napas menjadi salah satu akibat dari overweight. Baik, sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.